berbagai kitab. Artinya, Bang Keva, kalau penjelasan Anda kayak gitu, Yohanes lebih tahu daripada Yesus jadinya. Justru itu kan dia bilang, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada aku. Gini aja Kata deh, masuk Yesus. akal nggak Pak Kepa? Ya masuk akal. Saya lebih Memang masuk mengetahui akal. detail diri Anda daripada Karena itu kan dia Andanya mengatakan sendiri. bahwa Saya menceritakan tentang Keva. Keva berasal dari firman, padahal saya nggak lihat. Terus Kevanya nggak ngaku berasal dari firman, tapi saya bisa menceritakan tentang diri Ya. Anda. Kira-kira itu masuk akal nggak? Yohanes Saya lebih 2. tahu daripada Anda sendiri. Ya itu udah jelas Pak, bahwa Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu atau gimana, ada firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku lakukan. Dan itu jadi yang dia Setidaknya menjelaskan melebihi apa yang kalau itu yang Tuhan diikuti Yesus malah jadi Islam kita. jelaskan gitu. Karena pekerjaan Yesus itu disunat. Pekerjaan Itu Yesus menuhankan satu Tuhan, bukan menuhankan pekerjaan Trinitas. Tuhan yang lebih besar. Nah itu Apa? itu Pekerjaan firman Tuhan, Allah apakah itu yang dia jelaskan itu. Bang Kifas gantian ngomong, saya baru ngomong. Apakah ada satu saja pekerjaan Tuhan di Bible menuhankan anak orang? Itu emang ada anak orang di Tuhan kan? Yesus itu anak manusia atau anak siapa? Dia kan memang firman Allah yang menjadi manusia, disebut anak manusia. Yang ditanya kamu sama Ustadz Yusuf, di mana pengakuan dari Yesus bahwa dia dari firman Allah? Yaitu dalam Yohanes 8 ayat 42. Nggak ada tertulis Nggak aku ada firman berasal di situ. dari firman, kata Yesus. Itu Nggak kan ada. penjelasannya bahwa dia keluar dari Allah, datang keluar dari Allah, yaitu firman Allah. Matius 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka juga bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka yang bukan dari dunia itu? Iya kalian lah, bukan dari Hah? dunia. Hah? Kita semua lah. Kenapa? Bukan Kenapa dari dunia. kita Oh, yang bukan tiba-tiba dari Kalau nongol. dunia? kita percaya Yesus, kalau Dengar, tidak Kifas. percaya berasal Di Yohanes dari 5 dunia. nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, kata Yesus. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, Kenapa kesaksian Yohanes kau bilang haleluya Yesus Tuhan? Kesaksian Yesus kau bilang indah Yesus kau berbohong. Gimana? apanya berbohong? Sekarang saya tanya sama Anda, kamu menuhankan Yesus itu dasarnya dari Yesus atau dari Yohanes? Dasarnya kan udah jelas tertulis. Coba, kan? di mana tertulisnya? Dari Yohanes, ya Yohanes itu menuliskan tentang Nah, Tuhan itu Yesus. dasar dari Yohanes Perkataan atau dari Tuhan Yesus itu yang kau ditanya. Dasar kamu Ya, bertuhan, semua saya ulang sekali perkataan lagi. yang ditulis Dasar kipas oleh bertuhan Yohanes dari Yohanes itu atau dari Yesus? benar. Siapa yang bilang salah? Dasar kipas bertuhan, pahami bahasa Melayu dengan baik dan benar. Dasar kipas ini bertuhan dari Yohanes atau dari Yesus? Dari Yohanes. Apa yang Ya, tertulis di bukan dalam dari Yesus. Yohanes Iya, dari tentang Yohanes. Yesus adalah benar. Sebab menurut Yesus kesaksiannya itu lebih penting. Mana Apalagi Yesus kalau kan dia dianggap Tuhan. bukan menerima firman, dia yang menyampaikan firman Apa? kepada Yohanes. Apa? Gimana? Makanya segala firman yang dia terima dari Bapa disampaikan kepada mereka. Di situ siapa yang memberi firman kepada Yesus? Apakah Yesus sendiri memberikan dirinya firman? Kepada muridnya dan mereka Kifas, menerimanya. kan, apakah gitu kan. Yesus yang memberikan firman-Nya sendiri? Iyalah kepada langsung Nenek mau keter. kudusnya. Sebab segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau sudah kau dan aku itu artinya dua orang. Kamu bahasanya saja sudah gagal, apalagi kalau Bible. Bahasa Melayu sejak kamu Itu tidak paham. memang begitu.
kan Bapa dan Yesus adalah satu. Kan Nah, memang saya tanya, begitu. yang ditinju, dipukul, dan diludah itu Bapa atau Yesus? Kalau Bapa dan Yesus ada satu, apa yang ditinju Yesus ya tinju Bapa kan. Ah, Jadi yang Apa mati di yang salib itu Bapa kan atau Bapa Yesus? nggak bisa dilihat ya kan. Enggak, jangan ke Ditinju sana. Kamu Yesus. sudah bilang Yesus kok. Sekarang yang mati di salib itu Bapak. Kalau ya itu kan firman jadi benar-benar Kok milih-milih? Tadi manusia. katanya Bapak itu Yesus. Giliran Ya kan? tersalib terus Kan yang berfirman. tidak kelihatan adalah Bapa. Nah, Yang kelihatan sekarang itu ini ada bagus. Yesus. Kalau kamu dari tadi mengatakan bahwa dasar kami menuhankan anak kurang dari Yohanes, sementara anak kurang ini bertuhankan yang tidak kelihatan, itu baru sinkron. Ya, kalau kita kan bisa melihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada Sekarang ada nggak pengakuan Yesus dia Tuhan? Kalau kita kan melihat bahwa Ada nggak waktu pengakuan bersalib- Yesus di dia salib Tuhan? itu, Kipas. bahwa Ada nggak pengakuan Yesus Innani anallah la ilaha illa ana gitu? Ada nggak pengakuan Yesus? Antara Bapa dengan Yesus. Kalau kamu tidak berilmu, kalau hanya membawa doktrin di sini, Yesus. jangan kipas. Saya kipas kamu dengan Bible ini. Ada nggak pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan? Yaitu Di mana, di mana? Saya bilang Matius pasal 12 ayat 8, Matius 12 nomor 8 coba dibaca. yaitu bahwa anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Kok cuma hari Sabat? Jadi hari Minggu Kristen siapa Tuhannya? Hari Sabat emang ada waktunya. Hari Minggu, Sabat itu Sabtu kepada Bani Israel. Siapa Kristen bilang? itu ibadah hari Minggu siapa Tuhannya? Siapa yang bilang Sabat hari Sabtu? Kamu dapat hari Minggunya di mana? Ya kan udah di dalam Tuhan Yesus kan? Di mana Apa? dia bilang dia Tuhan? Di mana? Ya kan di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Itu hari Sabat. Jadi Senin ada sampai Tuhan Jumaat mengaku sampai Tuhan. Minggu enggak ada Tuhan Baik. gitu. Nggak ada Ya. Tuhan yang benar mengaku-mengaku. udah pasti. Tuhan palsu aja yang mengaku. Dia kan ngaku dia Sekarang coba kamu jawab. Iblis Di Yohanes Yohanes 4:22 kata Yesus, kan hari itu hari kamu Tuhan menyembah apa kita. yang kamu tidak kenal dan kami Tuhan menyembah apa yang Yesus. kami kenal. Yesus di situ bertuhan atau ateis? Ulangi, Jawab. Tap layar. pertanyaanmu. Yohanes 4:22, makanya Oten, wahai pengikut Paulus, kalau dalam diskusi, bila ada orang menyampaikan, dengar, jangan ngerocos. Kamu juga Karena nggak kamu itu dengar. umat Paulus itu toh. Saya belum selesai ngomong lagi. Kamu juga nggak dengerin saya. Di Yohanes 8:22 kata Yesus, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus di situ bertuhan atau ateis? Kamu menyembah yang aku kenal. Kamu menyembah kamu tidak kenal. Ya kan? Memang dia Astaga. Baik Kipas, ayatnya saja kau tidak tahu, terus kamu jawab. Macam mana, dengar ya. Macam mana kira-kira orang Islam yang Itu kan murni kamu sudah Tuhannya memotong satu tidak boleh ayat itu. tergugat, Kamu boleh tidak masuk jelas. Kristen kalau begini penjelasan Kristen? La haula wala quwata. Kamu tidak jelas, kamu potong ayat begitu. Jadi yang kamu tadi giliran menjadi Tuhan yang perkataan Yohanes tanpa potong, langsung kamu punis itu Yesus, padahal Yesus tidak ada pengakuan dia firman Tuhan. Ya kan itu dia mengaku dia keluar dari Allah. Yang di Matius 17 nomor 14 itu siapa? Dia kan keluar dari Allah ya sebagai Iya, penyampaian siapa firman yang bukan Tuhan. dari dunia ini yang sama seperti Yesus? Ya kan, dia Siapa? memang firman Tuhan, dia bisa berbicara. Siapa yang Yesus bilang bukan dari dunia sama seperti dia? Ya kita yang percaya kepadanya. Oh, berarti kamu nongol di atas dunia ini, kamu dari langit jatuh gitu? Ya kita sudah dipindahkan dari dalam dari dalam maut ke dalam Kapan orang Kristen dipindahkan oleh Yesus? Iya. Kapan? Dalam Yohanes 5 ayat 24 di situ dikatakan. Baca terus sampai 36-37-nya baca. Kalau di dalam selanjutnya itu saya kurang hafal. Aku Tapi tidak saya dapat hafalnya berbuat di situ. apa-apa dari diriku sendiri. Itu Ya, perkataan bukan, Yesus. Berarti dari Bapa kan gitu. Jadi betul Yesus ini Bapak atau bukan?
Ya kan Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Kan? Yesus ini Bapa atau bukan? Imamat 19:19 dikatakan jangan kau mencampurkan ladang dengan dua jenis benih, jangan kau campurkan Tuhan dengan manusia. Oh, ini. Yesus itu firman Bapa jadi manusia. Bung, Yohanes 5:36 kesaksian Yesus itu lebih penting dari Yohanes. Ada firman tanpa Bapa, Bapa tanpa firman, nggak ada itu. Yohanes 5:36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku dan Bapa yang mengutus aku. Ya itu jelas kan. Jelasnya apa? Sekarang yang kau bilang jelas tetapi Tuhan kamu anak orang itu gimana jelasnya? Itu udah jelas kan dia melakukan pekerjaan. Inilah masalah Kristen. Macam mana orang mau masuk Kristen kalau begini? Ya, jadi sebab itulah mohon maaf ya teman-teman Kristen. Maka saya bilang Kristen itu didasari dengan 3B. Bodoh, bego, dan pengang. Seperti inilah penjelasan mereka. Ya, kayak ginilah ajaran Islam yang tidak benar, langsung marah-marah. Kifas. Itulah kurang ajar. Sekarang coba, Yesus itu Bapa atau bukan? Coba jangan kau muter-muter. Kurang akhlak itu. Enggak. Kamu tuh sekarang saya tanya sama Anda, Yesus itu Bapa atau bukan? Kayak gitu. Hah? Yesus itu Bapa atau bukan? Mulutmu kayak gitu. Coba tanya jawab. Kamu mulutnya. Oh, jadi kamu tidak mau diskusi untuk berserang-serangan saja. Ya kamu jangan nyerang orang gitu loh. Tidak menyerang, ini memang fakta. Buktinya bila saya mengutarakan perkataan Yesus, yang makan juga benar, yang mencret juga benar, yang ditinju juga benar, lalu semuanya benar. Jadi kalau semuanya benar, apakah Tuhanmu bisa makan, bisa lapar gitu? Ya jadi manusia. Gimana sih kamu tuh? Di mana dikatakan Tuhan menjadi manusia, di mana? Nggak ngerti akalmu kemana sih sebenarnya? Wahyu 22:18 dan 19, janganlah kamu menambahkan dan mengurangi firman Tuhan, Bung. Itu yang kamu tambahkan, kamu kurangin. Sekarang yang kau jadikan Yesus itu dasar kamu sebagai Bapa itu ajaran siapa? Yesus atau orang-orang? Ya Yesus yang mengatakan bahwa dia. Di mana Yesus bilang dia adalah Bapa? Cepat tunjukkan ayat. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau kamu tidak dapat tunjukkan, maka percuma kamu di atas. Coba tunjukkan satu ayat. Di mana Yesus bilang dia adalah Bapa? Satu. Dia bisa menyembah kepada Bapa. Di mana Yesus bilang dia adalah Bapa? 2. Sampai 5 ya, saya hitung ya. Di mana Yesus bilang dia adalah Bapa? 3. Gak bakal ada dogma, doktrin semuanya di bawah. Oh, kena repot ya. lanjut Bang Dito, Bang Yusuf. Pak Suki, welcome back. Bang Zeus, selamat malam. Saya izin keluar dulu Bang Hidayah sama yang lainnya ini. Lanjut sama Pak Suki. Bang Hidayah sama tadi kena repot. Bang Al kena repot, ganti akun dulu katanya. Iya. Kayak Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Ya Bang Dito silakan. Itu Bang Madoke, Bang Suki boleh menjawab silakan. Bang Al Hidayah turun ya. Kena repot. Oh, terganti tukar akun. Ya. Tadi nanggepin. Jangan saya sendiri Bang Wan. Ini Bang ada Wan. Pak Suki, tenang aja, takut banget sih ada aku juga. Gimana? Aku dari tadi diem loh. Alhamdulillah. Iya, soalnya kalau saya dikeroyok takut Bang. Enggak ada Islam nggak boleh mengeroyok orang. Ya lanjut. Iya gini. Tuh Bang Al tuh udah naik tuh. Ya Bang Dito dulu Tenang, silakan ada Bang Bang Dito Haus. nanti Pak Bang Suki. Aku lagi baca-baca ini Bang Wan. Aku nyimak aja. Seru nonton dengerin Bang Al. Nanti aja kalau Bang Al udah capek. Itu kayaknya ngomong DOH itu kayaknya Bang Al ya. Bang Wan, saya mau tanya nih Bang Wan. Dari saya ya. Saya mau bertanya boleh? Oh iya. Bang Wan. Tapi itu belum bisa dijawab ya, belum bisa. Pak Suki, Pak Ya jadi Bang PR. Kalau yang saya belum jawab buat PR aja. Pak Suki, oke bentar. Bang Suki
itu buat PR. Saya dulu mau tanya ini. Boleh nanya dulu. Tanya ini. Oh ya boleh. Kan saya kurang ini ya, cuman dengar aja, kurang tahu hafal ayatnya di Al-Quran. Ada bilang begini, saya Nabi Muhammad menyembah Allah orang Mekah. Gimana itu? Bisa penjelasan nggak? Oh, itu benar. Halo, assalamualaikum. Silakan Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Bang Al. Hmm. Jadi buat PR yang tadi Bang Al, buat PR dia nggak bisa. Oh iya. Sekarang bertanya Bang Al. Jadi konteksnya ayat itu karena Rasulullah pada masa itu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, belum ada Asia. Jadi bila ada orang-orang munafik yang mengajak Rasulullah untuk menuhankan apa yang disembah, sebab itulah turun ayat yaitu surah Al-Kafirun. Yang mana Rasulullah mengatakan di situ, saya diperintahkan untuk menyembah hanya menyembah ala negeri ini yaitu Mekah. Karena pada masa itu tidak ada Indonesia. Sementara Rasulullah itu kenapa tidak dibaca semuanya? Di dalam Al-Anbiya ayat 107 dikatakan di situ, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah aku mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk pemberi rahmat kepada sekalian alam. Bukan pemberi rahmat kepada negeri Mekah. Nah itu. Tidak seperti Yesus yang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Lukas 2 nomor 11, dia lahir sebagai Tuhan di kota Daud. Tapi kok tiba-tiba yang menuhankan dia orang Indonesia gitu. Nah itu konteksnya kawan. Seluruh dunia, bukan orang Indonesia aja. Oh di mana bang? Coba ayatnya mana? Mana Yesus bilang bahwa dia Tuhan seluruh dunia, mana? Bentar aku minum modrek sebentar ya Bang Al. Kan orang Kristen di mana-mana ada bang. Iya, Kristen itu bang, tidak dikenal oleh Yesus. Bahkan kalau saya bertanya sama Anda, kamu tahu nggak berapa kali Kristen disebut di Bible-mu? Kamu tahu? Kan Kristen kan bukan agama. Nah, sebab itu bagus. Sementara Yesus mengenal agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu sama sekali tidak benar di hadapan Bapa, di hadapan Allah, kata Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jika hidup kesebutanmu, jika hidup kedinomu, tidak ada begitu. Ayo, di mana Yesus bilang dia Tuhan di seluruh dunia? Buatan manusia. Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama, bang. Nah, inilah masalahnya. Giliran kamu diajari Bible yang tidak pernah kamu tanya sama pendeta, dijelaskan kamu begini, kamu malah mempunis. Bung. Nanti dimarahin Pak Suki dia Bang Al. Iya. Karena Kristen itu memang bukan dengar. Dasar orang Islam ini beragama, Bung. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan oleh Allah, Inna dina indallahil Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama Islam, telah kucukupkan rahmat dan nikmatku di dalamnya, dan kuridai agama Islam bagimu. Jadi Allah langsung yang berkata. Sementara kenapa Kristen itu bukan agama, mengklaim tiba-tiba sebutan, karena itu memang disebut di Tarsus. Oleh siapa? Oleh Paulus dan konco-konco. Dengar dulu, Bung. Astaga, ini umat Paulus ini. Gantian Madohe, gantian. Nanti ditanggapi setelah Bang Al. Kalau saya nanti bertanya kamu tentang Bible 1 sejak kamu bakal mencret, maka lebih baik kau dengarkan. Karena Al-Hidayah ini menyampaikan Bible yang langsung kau tidak pernah baca, hanya diketikkan di gereja. Oke, lanjut. Dengar. Jadi kalau Kristen itu, kenapa itu bukan agama? Karena memang betul. Bahkan kalau saya bertanya sama Anda, kamu tahu nggak Trinitas itu kapan pertama kali di muka bumi ada? Diajarkan oleh siapa? Nah ini. Makanya teman-teman Kristen itu banyak hal yang kamu harus pelajari. Karena itulah saya menasihatkan anak-anak saya, jangan sesekali menghampiri yang namanya doktrin gereja itu. Doktrin gereja itu diajarkan boleh membuat kita yang pintar menjadi gob. Kenapa? Kalau Tuhan itu menurut Yesus itu tidak gelipotan Yesus ngomong tentang Tuhan.
Jelas Yesus menerangkan Tuhan itu hanya satu. Coba tanya kalau Kristen, disitulah inkarnasi Tuhan, disitulah kedagingan Tuhan, disitulah kerohan Tuhan, disitulah kepersinan Tuhan, disitulah rohnya Tuhan. Sementara ini apa? Ajaran bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Apakah Yesus berbahasa Melayu? Tidak. Padahal jelas, di Bible pun punya jawaban tentang Tuhan. Jadi kalau Kristen itu kenapa bukan agama? Karena itu dibuat daripada konseli-konseli. Konseli Nisia, Konstantinopel, Konseli Kalkidon, baru perdebatan Arius dan Irenaeus. Baru kemudian ada di Vatikan, baru dijabarkan di Roma, baru dari Tertullianus, baru muncul Lutheran. Jadi itu semua bukan dari Yesus. Ya, jadi tolonglah kalau berbicara tolong sesuai fakta, jangan berbicara auta di sini kawan. Ya, silakan. Ya Bang. Udah Bang. Bang Al. Silakan. Iya. Saya menyetujui apa yang dikatakan Bang Al. Memang umat Kristen ini perlu belajar kembali tentang Alkitabnya. Karena memang lebih dulu doktrin masuk dibanding orang belajar dari Alkitab itu sendiri. Seperti Tritunggal atau Oneness. Ini sebenarnya memang menurut saya dua-duanya ada yang keliru ya. Kalau Tritunggal kesalahannya menurut saya bahwa Yesus itu disejajarkan dengan Bapa. Nah, itu kesalahannya di situ. Tapi kalau Oneness kesalahannya bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya, padahal kalau kita baca riwayat Yesus itu, mulai kalau saya baca di Lukas ya, Lukas 2 ayat 40, di sini mengatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu di ayat 52-nya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus ini bertumbuh layaknya seperti bayi menjadi dewasa dan terus bertambah hikmat pengetahuan tentang Allah atau dipenuhi oleh firman itu sendiri. Lalu kalau dibaca di Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus ini sebenarnya sesuai apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45 adalah Adam yang kedua atau Adam yang akhir. Karena Adam yang mula-mula ini, Adam pertama ini, dia telah jatuh dalam dosa, tidak mencapai kemuliaan Allah. Maka anak tunggal Bapa ini diutus datang ke dunia, lahir bayi yang suci, yang kudus, tidak berdosa. Tetapi dia bertumbuh hikmatnya, mengenal Bapaknya, mengenal firman-Nya, dan dia hidup di dalamnya, taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib dan mencapai kesempurnaan. Nah, di dalam diri Yesuslah maka menebuslah dosa Adam yang mula-mula itu. Jadi Yesus jadi posisi puncak di mana manusia diciptakan oleh Allah, terdapat di dalam diri Allah. Yang dikehendaki Bapa adalah manusia itu hidup di dalam
kebenarannya di dalam firman-Nya, sehingga Yesus kepenuhan Allah. Jadi apa yang dibaca tadi oleh Bang Aldi, Yohanes 17 ayat 14 itu benar sekali. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Maksudnya apa? Yesus tidak berasal dari dunia ini karena apa? Dia mengenakan firman Allah yang berasal dari surga. Jadi siapa orang yang menerima firman itu dan hidup di dalam firman itu, ia berasal bukan dari dunia ini. Karena apa yang terdapat di dalam diri orang itu, disitulah orang itu berasal dari mana. Jadi kalau murid-murid Yesus menerima firman yang disampaikan oleh Yesus, yang firman itu adalah firman dari Allah, maka dia berasal dari surga. Paulus juga mengatakan bahwa keluarga negaraan kita adalah di dalam surga. Itu menunjuk kepada orang yang menerima firman dan hidup di dalam. Maka Yesus melayak mengatakan, aku bukan dari dunia ini. Atau katakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang dia tunjuk ada sebelum Abraham ada, aku ada, itu firman yang ada dalam dirinya, yaitu Bapa itu sendiri. Nah, pengertiannya begitu. Jadi, ada diskusi ini, ada umat muslim, dia kutak-katik, dia bongkar-bongkar Alkitab, dia pertanyakan. Ini bagus sebenarnya. Supaya kita menjadi belajar kembali nih, umat Kristen. Ya, memang awal mula kayaknya kaget, sepertinya jadi mempertahankan doktrin. Hal yang tadi menurut Bang Al, itu bahasa Indonesia jelas seperti itu artinya. Tetapi umat Kristen karena sudah membentuk doktrin itu dalam dirinya, sehingga jadi menyangkal. Padahal yang benarnya apa yang tertulis di dalam, atau yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan, Allah yang benar dan satu-satunya itu Bapa. Ya satu, memang benar satu. Dan Yesus utusannya. Tetapi memang umat Kristen ya sama. Saya juga mengenal hal ini karena banyak diskusi. Setelah baca-baca, oh ya benar sebenarnya apa yang dipertanyakan itu benar.